Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba melihat ya bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai calon orang tua ya, mendidik, membina, ya, mengajarkan anak-anak kita agar mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang soleh sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Karena memang anak yang soleh adalah aset bagi kita orang tuanya yang menunjang kebahagiaan dan kemaslahatan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, karena sebagaimana ya kita menganggap kebaikan atas adanya anak soleh, maka juga kita harus sadari bagaimana kemudian betapa sengsaranya, betapa menderitanya ketika anak yang ada di dalam keluarga kita gitu ya, anak yang lahir dari rahim istri kita adalah anak-anak yang tidak soleh atau anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat begitu kan. Ya, kita lihat bagaimana berita-berita di media massa ya, di televisi, yang itu juga mungkin di internet ya, di media sosial ya. Ada banyak orang tua yang kemudian menderita ya, sengsara gara-gara itu tadi ya, anak-anak yang jahat, anak-anak yang nakal. Oleh karena itu ya, di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Nasih Alwan ini, Dr. Abdullah Nasih Alwan ya, yang menulis buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak ya di dalam Islam, kita berusaha coba melihat ya bagaimana sebetulnya peran kita sebagai orang tua untuk mewujudkan cita-cita kita, melahirkan ya anak-anak yang soleh ya di dalam keluarga kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia bisa bertemu dengan Allah nanti di yaumul mahsyar dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah-Nya Allah, dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam ini. Di episode sebelumnya kita sudah mengulas ya bagaimana Dr. Abdullah Nasih Alwan mengurai apa yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan ya di kalangan anak-anak kita. Ya, atau di kalangan anak-anak lah gitu ya, jangan anak kita, jangan sampai begitu. Dan juga ada solusi begitu ya, solusi yang ditawarkan. Nah, pada bagian ini juga sama, kita lanjutkan pembahasan mengenai ya, perlakuan yang buruk dari orang tua ya,
perlakuan yang buruk dari orang tua menjadi sebab kenakalan anak-anak. Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, kalau di episode sebelumnya kita mengetahui ternyata lingkungan yang buruk, teman yang buruk juga menjadi salah satu penyebab pemicu ya kenakalan pada anak-anak. Nah, pada episode kali ini kita akan melihat ya bagaimana kemudian perlakuan yang buruk dari orang tua ini menjadi pemicu juga ya terhadap kenakalan anak-anak ya. Dan tentunya kita akan coba lihat ya, bagaimana seharusnya sebagai orang tua bersikap kepada anak-anak sehingga kemudian kita bisa meredam potensi kenakalan yang ada pada anak-anak ya, pada anak-anak kita lah gitu. Kita tahu ya sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an ya dalam surah Asy-Syams wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakah wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada setiap kita ini jalan kefasikan ya dan juga jalan ketakwaan. Jadi artinya setiap kita itu punya potensi untuk menjadi orang fasik, orang jahat ya. Dan juga punya potensi menjadi orang baik atau orang bertakwa. Ya, kedua-duanya Allah ilhamkan ke dalam diri kita. Nah, tinggal ya bagaimana nanti orang tuanya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kemudian temannya, bagaimana kemudian semangat dalam dirinya, ya, dalam diri setiap jiwa ini yang kemudian mengarahkannya kepada kejahatan atau ketakwaan. Nah, tentu kita berharap ya bagaimana caranya kemudian agar anak-anak kita ini ya jiwanya ya cenderung kepada kebaikan. Dan kemudian menjauhkan ya kita jauhkan jiwa anak-anak kita dari potensi keburukan atau kejahatan. Nah, salah satu hal yang kemudian menyebabkan ya menjadi penyebab atau pemicu ya kenakalan pada anak-anak adalah sikap yang buruk dari orang tua mereka. Nah, tentu lawannya gitu ya atau kebalikannya dari itu adalah bagaimana kemudian kita harus tahu sikap yang terbaik agar kemudian anak-anak kita mampu mengarahkan diri mereka menjadi orang-orang yang baik. Ya, potensi kebaikan dalam dirinya kemudian muncul ya, dan lebih mendominasi daripada potensi kefasikan dan keburukan. Disebutkan di sini bahwa para pakar pendidikan telah sepakat ya, yang namanya anak-anak ya ketika diperlakukan kasar oleh orang tuanya ya, dengan atau mungkin diperlakukan kasar oleh para pendidiknya ya, anak-anak kita ini kan ada tiga orang yang dekat dengan mereka bersesuai dengan fase yang pertama orang tuanya, kemudian bertambah dengan gurunya ya, atau pendidiknya, kemudian nanti agak besar dikit tambah lagi teman atau pasangannya ya. Ini yang mempengaruhi gitu kan, ini orang-orang terdekat. Maka salah satu penyebab dari pemicu terjadinya kenakalan pada anak-anak ya menurut para pakar pendidikan adalah sikap yang buruk ya, yang keluar dari orang-orang terdekatnya. Dalam hal ini tentu adalah keluarganya ya, orang tuanya yang paling utama, dan kemudian juga para gurunya. Ya, ketika guru, orang tua ya, mereka memperlakukan sikap yang buruk, memperlakukan mereka dengan sikap yang buruk, maka ini kemudian menjadi salah satu pemicu yang munculnya kenakalan pada anak-anak. Ya, bentuk-bentuk perlakuan yang buruk ya seperti misalnya memukul ya. Kalau orang kita kan memukul itu macam-macam ya, ada mukul meninju gitu ya. Ini jarang-jarang mungkin ya. Tapi yang lebih sering adalah menampar ya. Memukul dengan tangan atau mungkin juga memukul dengan rotan ya, atau alat gitu ya, penggaris. Ada yang mukulnya pakai ikat pinggang ya. Kalau Allah yarham ya, mertua saya cerita ya waktu kecil-kecil ya, orang dulu gitu ya, kalau udah marah ayahnya yang dia tunjukkan apa ikat pinggang ya. Kalau udah dicabut ikat pinggang, nah itu udah kiamat lah bagi para anak-anak itu ya. Ada juga yang mukulnya pakai rotan ya, disediakan betul rotan ya. Kadang-kadang kemoceng itu ya, dibersihin bulunya ya, dipakai tuh ya. Ada juga saya itu pernah lihat ya, teman-teman saya waktu kecil-kecil itu ya. Jadi orang tuanya nyiapin namanya buntut ikan pari. Ikan pari itu kan buntutnya panjang ya.
itu dipotong ya, kemudian dijemur, jadi kering tuh, keras. Nah itu enak juga tuh untuk mukul ya. Nah, itu ditaruh di atas palang pintu rumahnya. Kalau udah ada yang nakal gitu ya, anak-anaknya, bapaknya itu kalau udah ngambil itu ya, ngambil butut pari kering itu di atas palang pintu tuh udah kiamat itu, udah pada lari ya. Ini udah nggak aman nih gitu ya. Jadi berbagai macam caranya memukul. Atau ada juga yang dia tidak mukul, tapi kemudian dia tidak mukul secara fisik, tidak mukul dengan tangan dia, tidak katakanlah tidak ada body contact gitu ya. Tetapi kemudian digunakan lisan mereka untuk memukul. Bahkan efek dari lisan ini ya, pukulan lisan itu lebih dahsyat daripada kemudian pukulan fisik. Kalau anak kita dipukul katakanlah pakai tangan atau dipukul pakai rotan, 2-3 jam hilang sakitnya, hilang bekasnya. Tetapi ketika kemudian mereka dipukul oleh kata-kata yang pedas, yang sinis, kata-kata yang menghinakan, ya, kata-kata yang merendahkan mereka, nah maka ini kemudian akan menimbulkan reaksi balik yang tampak pada perangai dan akhlaknya. Jadi ketika dia direndahkan, ya, dipukul dengan kata-kata, ya, dicaci maki gitu ya, macam-macam lah ya, kalau namanya orang udah emosi, binatang juga keluar gitu. Anda bisa bayangkan ketika anak mendengar dari lisan orang tuanya ya kata-kata yang kasar, ya, nama binatang, maaf ya, misalnya anjing kamu, babi kamu, monyet kamu. Bayangkan orang tuanya, ayahnya itu ya, atau ibunya yang melahirkannya, kemudian mampu mengarahkan kata-kata itu kepada dirinya. Apalagi tambah misalnya anak setan kamu, ya, anak setan dia ibunya, berarti ibunya kan setan juga itu. Macam-macam. Nah, ketika itu keluar, nah maka yang muncul adalah reaksi balik dari anak-anak. Ya. Mereka mungkin tidak akan menghina, tidak akan membalas ya, ucapan itu. Atau mungkin dia tidak akan membalas pukulan. Katakanlah orang tuanya menampar, ya, ditampar anaknya, pipinya, ya, di depan teman-temannya misalnya, atau gurunya yang memukul, menampar muridnya di depan teman-temannya, atau menghina, atau mengeluarkan kata-kata kasar. Dia ketika itu mungkin hanya diam dan tidak memberikan respon ya, atau balasan, mungkin mukul balik begitu ya, atau mungkin menghina balik, tidak. Tapi ya, sebagai bentuk perlawanannya adalah dia akan menunjukkan kebobrokan. Karena kan sejatinya setiap orang tua dan guru mengharapkan anak ini menjadi anak yang baik. Ya kalau guru pengen anaknya jadi anak yang pintar, yang sopan, yang santun, suka membantu. Itu harapan guru kan. Ya orang tua harapannya juga sama, anak-anak ini menjadi anak yang soleh, ya ringan tangan. Kalau disuruh orang tua mau, itu yang kita harapkan. Dan ketika anak itu katakanlah ya, merasa direndahkan, merasa disakiti, merasa diperlakukan dengan buruk oleh orang tua mereka, oleh guru mereka, maka cara mereka melawan adalah dengan ya itu tadi ya, mematahkan harapan itu. Guru suka dengan anak pintar, maka dia akan tunjukkan saya bukan orang pintar. Dia akan timbulkan masalah ya, masalah dalam pembelajaran. Saya bukan anak yang sopan, maka dia akan tunjukkan ketidaksantunan ketika berteman, ketika berada di hadapan gurunya, ketika dia di depan orang tuanya, dia akan hilangkan kesantunan dalam dirinya. Nah, karena itu merupakan bagian dari bentuk perlawanan, ya, perlawanan balik atas perlakuan buruk yang diberikan oleh orang tua atau juga para pendidik mereka. Dan hal ini ya, berdampak munculnya rasa takut dan kekhawatiran pada tindakan dan perilakunya. Ya. Lalu kemudian dia bisa berimbas, ya, si anak akan pergi. Ya, katakanlah ketika dia tidak bisa melawan balik. Kemudian ketika anak merasa ayahnya kasar, ya, merasa ibunya kasar secara fisik maupun juga kasar secara verbal, gitu ya, secara lisan, maka akan muncul kekhawatiran dalam diri anak-anak. Dia merasa terancam. Ketika dia takut, wah kalau saya buat salah lagi nanti ayah mukul pakai rotan, pakai ikat pinggang. Ya. Kemudian ibu mencaci maki, ya, ribu rumah, itu sudah khawatir. Itu yang akan muncul kekhawatiran.
Ketika kekhawatiran itu semakin besar karena sering terjadi gitu ya, cacian, makian, pukulan ya, sering terjadi begitu, maka kemudian ya besar kemungkinan anak-anak ya akan mengambil tindakan, ya mengambil keputusan, dia akan meninggalkan rumah, dia akan lari dari rumah dia akan lari dari rumahnya dalam konteks ingin membebaskan diri. Makanya di dalam beberapa tinjauan para pakar psikologi anak gitu, para pemerhati anak-anak ya, anak-anak sekarang begitu, anak-anak remaja sekarang. Berapa banyak anak yang kemudian berharap ya untuk bisa segera keluar dari rumahnya. Ya, mungkin segera ingin kuliah ya, lalu kemudian ngekos. Ya. Atau ya pokoknya ingin keluar dari rumah. Kenapa? Karena rumah bukan tempat yang nyaman bagi dia. Rumah adalah tempat di mana dia mendengarkan ocehan, makian, cacian dari orang tuanya. Atau rumah adalah menjadi tempat penyiksaan secara fisik bagi dia. Maka dia berharap dia segera keluar dari rumah. Maka ini dia harus hati-hati nih ya. Ketika kita punya anak gak betah di rumah atau punya cita-cita ingin segera keluar dari rumah, ini ada something wrong ya, ada yang salah dalam diri orang tua ya, terutama dalam memperlakukan anak. Ya karena kita ya secara fitrah ya, naluriah, alamiah, kita itu senang kalau berada di tempat yang nyaman, tempat yang memuliakan, ya tempat yang membuat kita nyaman ya. Dan kita tidak akan mau berlama-lama di tempat yang membuat kita susah, menderita dan tidak nyaman. Nah ini juga harus menjadi muhasabah bagi kita orang tua ya. Cek betul-betul apakah anak-anak kita merasa nyaman ketika sudah berada di rumah. Apakah rumah ini menjadi tempat yang dia rindukan ya, sehingga ada ucapan ya, home sweet home gitu ya. Rumah itu memang sesuatu yang indah. Anak-anak itu betah kalau udah pulang ke rumah. Dari mana-mana inginnya cepat kembali ke rumah. Nah, ketika itu terjadi, maka ya berbahagialah para orang tua, anaknya ya bukan berada pada itu tadi ya, tekanan secara fisik dan mental. Tapi ketika ada anak yang justru lebih betah ya berada di luar rumah atau berharap untuk segera keluar dari rumah, ini yang kemudian harus kita khawatirkan. Nah, ya kuncinya itu ya. Berapa banyak ya, anak yang kemudian tidak betah berlama-lama bersama dengan orang tuanya. Ini juga harus dilihat ya. Kalau anak kita tuh kalau udah duduk sama kita nggak betah gitu ya. Kalau udah di rumah serumah sama kita nggak betah. Nah, jangan-jangan gitu ya anak-anak kita menilai bahwa kita adalah sumber masalah bagi mereka. Kita adalah sumber ketidaknyamanan, sumber konflik. Nah ini tentu sangat menyedihkan. Tapi ketika anak-anak kita itu senang sekali berlama-lama dengan kita, ya bahkan mereka rindu ketika kita tidak ada di dekat mereka, mungkin ya pergi kerja, ngantor dan sebagainya. Kemudian anak-anak bertanya-tanya, kapan pulang ma, kapan pulang pa. Nah ketika itu muncul dalam diri mereka, ya, berbahagialah Anda sebagai orang tua yang dirindukan. Ya, keberadaan Anda menjadi tempat yang menimbulkan ketentraman dan kenyamanan bagi anak-anak. Tapi kita pergi lama, anak-anak nggak nanya, wah ini curiga kita. Ya. Harusnya kita sedih ya. Kenapa anak-anak ini tidak sedih ketika kita tidak berada di samping mereka? Ya. Bahkan nauzubillah ya, ketika sebagian anak yang secara mental ya, tidak sanggup menerima perlakuan, ya katakanlah dia shock mendapati kenyataan orang tua yang merupakan sumber darah dagingnya gitu ya, orang tua yang melahirkan kemudian tega ya, memukul, menampar, memaki, mencaci ya, seperti katakanlah seperti kepada orang yang bukan darah dagingnya sendiri ya. Ya, tidak jarang kemudian ya, shock itu ya, perasaan kecewa itu membuat anak menjadi putus asa. Dan nauzubillah ya, tidak sedikit yang kemudian mengambil jalan untuk bunuh diri. Atau bahkan yang lebih ekstrim ya, dia membunuh orang tuanya. Ini kita dapati berita-berita seperti itu, ada anak yang saking kecewanya dengan orang tuanya,
merasa terintimidasi dan sebagainya, lalu kemudian dia berani ya untuk kemudian membunuh orang tuanya. Nah, yang ini yang kemudian harus kita sadari. Maka tidak mengherankan ya jika kita lihat kondisi yang seperti tadi itu ya, ini bisa membentuk ya orang menjadi jahat dan menyimpang di tengah masyarakat. Dan tidak heran juga ya jika kemudian anak-anak ini akan kemudian tumbuh dewasa dalam kebajakan tidak bermoral. Saya yakin ya kalaulah dibuat survei begitu kan, dibuat survei kepada orang-orang yang dalam tanda kutip jahat ya, orang-orang yang bermasalah, dan saya rasa sudah ada kajian ya begitu ya. Orang-orang ini bermasalah rata-rata ya karena memang mereka punya masalah dengan orang tua mereka ya, dalam tanda kutip ya, mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai anak-anak broken home ya. Anak-anak yang merasa rumah itu ya, menjadi sumber kerusakan dalam diri dia. Ya. Dan saya rasa tidak mungkin begitu ketika kemudian ada orang tua yang begitu baik kepada anak-anaknya, lalu kemudian akan melahirkan anak-anak yang bejat dan nakal. Walaupun satu fenomena ini ya kemungkinan ini ada ya, kita tahu bagaimana misalnya anak Nabi Allah Nuh alaihissalam ya kalau dalam catatan sejarah Al-Quran, atau anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam yang bernama Qabil misalnya ya, sudah sedemikian rupa baiknya ya sang ayah ya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam ya, baik ya, ayahnya itu kan Nabi ya, Nabi ini kan orang yang paham ya, orang yang jauh dari keburukan. Tentu mereka adalah orang yang sikapnya baik kepada anak-anak dan keluarga mereka. Tapi lihat ya bagaimana kemudian ada juga anomali ya atau ketidaknormalan yang kemudian ternyata anak-anak salah seorang anaknya ya Nabi Allah Adam misalnya Qabil yang melanggar perintahnya dan menjadi anak durhaka. Demikian juga pada anak Nabi Allah Nuh ya, juga memilih langkah untuk menjauh dari ayahnya dan memilih jalan kefasikan ya. Nah ini. Tapi ya teori umumnya ketika orang tua memperlakukan anaknya dengan baik ya, dengan sesuai dengan ajaran dan perintah syariat ya, yang mengajarkan kepada kita kelemah lembutan ya, kesopan santunan, apalagi mengajarkan kita tutur kata yang baik ya, kemudian memerintahkan kita untuk menjauhkan diri dari amarah. Itu kan ajaran syariat. Nah, ketika itu kita arahkan kepada orang-orang terdekat kita, terutama anak-anak kita, maka insya Allah ya biiznillah ya, itu akan membuat anak-anak ini ya terhindar atau dijauhkan dari kenakalan-kenakalan atau kejahatan-kejahatan ya, yang mungkin saja kemudian ya berpotensi terjadi dalam diri mereka. Nah, agama Islam telah memerintahkan siapa saja yang memiliki tanggung jawab ya sebagai orang tua atau juga pendidik ya. Nah, terlebih kepada para orang tua yang senantiasa menghiasi pribadinya dengan akhlak yang luhur, kelemah lembutan dan sebagainya. Karena memang itulah perintah agama ya. Islam mengajarkan kita ya, baik sebagai orang tua, baik sebagai kakak, baik sebagai adik, baik sebagai tetangga, baik sebagai teman. Pada dasarnya ya, Islam mengajarkan kita untuk itu tadi ya, mengedepankan baik sangka, menjauhkan emosi, menghindari dari perkataan yang buruk ya, dan memperbanyak ucapan-ucapan yang baik ya. Itu kan perintah agama ya. Dan itu adalah arahan ya tentang Islam yang merupakan bagian dari ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir ya para ayah, para ibu ya, kebaikan-kebaikan yang kita buat kepada orang lain ya, itu hanya sebuah formalitas pergaulan ya, yang tidak ada nilainya. Sayang ya kalau kemudian kita tidak menjadikannya sebagai sebuah ibadah ya. Maka diniatkan ya. Niatkanlah apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita, tutur kata yang baik kita kepada mereka, sopan santun kita, kelemah lembutan, kasih sayang, perhatian, nafkah yang kita berikan kepada anak-anak mereka. Sadari bahwa itu adalah perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ibadah ya, yang kemudian akan berujung kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa buktinya bahwa kebaikan kita, perlakuan yang baik kita kepada anak-anak kita adalah merupakan perintah Allah dan merupakan ibadah? Ya, ada banyak ayat ya di dalam Al-Quran. Sebagai contoh misalnya di dalam surah An-Nahl ya, surah yang ke-16 ayat yang ke-90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba." Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Ya, orang tua itu harus adil. Makanya menjadi sebuah presiden buruk ya bagi orang tua ketika mereka tidak adil, membeda-bedakan antara anaknya dengan antara yang kecil, yang bungsu dengan yang sulung dalam hal-hal kebaikan atau dalam hal-hal misalnya yang lain-lain. Kalau adiknya buat jahat, ya, hukumannya tidak ringan. Padahal ketika kejahatan yang sama dilakukan oleh kakaknya, hukumannya lebih berat. Itu kan tidak adil. Maka orang tua harus berlaku adil, berbuat adil kepada anak mereka. Wal ihsan, ya, dan juga berbuat baik. Anak-anak kita adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan hati kita. Ya, jadi jangan sampai gitu ya ada orang ya, begitu lemah lembut baik kepada anak orang lain, anak bosnya misalnya, atau anak tetangganya itu, atau anak siapalah, pokoknya bukan anak sendiri. Tapi kemudian ketika pulang ke rumah, ya dia menjadi pribadi yang kasar, pribadi yang ketus, ya, pribadi yang sinis, pribadi yang pelit. Ya. Kalau anak tetangga aja ya, kebetulan janda lagi misalnya, anaknya gitu ya, ibunya gitu ya. Kemudian ayahnya royal ya, beliin jajan apa semua. Tapi begitu anak sendiri bilang, ya Pak minta duit buat jajan, nggak ada. Nah, ini kan aneh gitu ya. Padahal anak-anak kita jauh lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan hati kita ketimbang orang lain. Di dalam surah Al-Imran ya, ayat yang ke-134 Allah juga mengatakan wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalaulah kita mampu memberikan maaf dan menahan amarah kepada orang lain, maka lebih berhak lagi anak-anak kita untuk mendapatkan maaf dan juga kesabaran kita. Kalau ada ibu yang bisa bersabar terhadap anak orang lain, ya, anak bosnya, anak asuhnya, kan ada ibu ya, kerjanya sambilannya itu tadi ya jadi pengasuh, ya, pengasuh anak, atau bekerja di rumah siapa gitu ya, sanggup dia ya menahan, sabar, ini anak bos nih, ya, walaupun anak bosnya nakal, tahan, sabar gitu ya. Tapi ketika pulang ke rumah, ya dia tidak bisa menahan amarahnya kepada anak kandungnya sendiri, wah ini salah kaprah. Ya. Ya, kalau kita bisa menahan amarah, bisa memaafkan ya anak-anak orang lain atau juga mungkin orang-orang lain, ya, maka sesungguhnya orang yang ya, anak kita, pasangan kita itu lebih berhak lagi untuk mendapatkan maaf, untuk mendapatkan kesabaran ya dari diri kita. Ini juga Allah perintahkan ya, wal kaziminal ghaidha, ya, dan orang-orang yang menahan amarah mereka, wal 'afina 'anil nas, dan suka memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya, dan Allah sebut itu sebagai sebuah kebaikan. Itu ibadah. Ya. Berapa lama sih salat kita? Ya. Kita bisa ukurlah mungkin salat zuhur, berapa menit kita salat. Itu bicara lamanya. Belum kalau ditanya berapa khusyuk ini. Seharusnya kita sadar ya betapa sedikitnya ya kualitas ya, mungkin pahala yang kita hasilkan dari salat kita, dari saum kita ya, dari zakat kita, maka seharusnya kita perbanyak pahala-pahala itu dari pergaulan kita dengan anak-anak kita, pergaulan kita dengan pasangan kita, pergaulan kita dengan tetangga, dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ketika itu maksimal, maka insya Allah ya, timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atau nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita juga semakin banyak. Nah, ini. Dan juga ada ayat yang memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, ya. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ini kalau ngomong kepada manusia, anak kita itu kan manusia.
Jangan ngomong ketika ayat mengatakan wa qulu lin-nasi husna, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Jangan bayangkan manusia yang jauh. Ya, bayangkanlah manusia yang dekat-dekat dulu ya. Anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, mereka adalah orang yang dekat. Mereka adalah manusia juga. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata baik kepada mereka. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Bahkan di dalam surah Al-Imran ayat 159 Allah mengatakan walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Ini warning dari Allah ya, kita sebagai orang ya, ini konteksnya kalau dilihat ayat ya, itu kepada para dai, kepada para pendidik. Tetapi secara umum ini juga berlaku kepada kita. Kita kan juga pendidik, dai ya untuk anak-anak kita. Kita menyuruh anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Nah, maka kata Allah ya, kalau kita bersikap keras ya, main tangan aja gitu, atau berhati kasar ya, kalau ngomong nyakitin aja gitu, lan fadhu min haulik, pastilah mereka akan menjauh dari kita. Itu udah bagian sunatullah. Kita harus cek-cek ya, anak kita ini nggak betah ya ngomong sama saya. Kalau udah ketemu kita, diam aja. Kalau diajak ngomong, langsung melengos atau buang muka atau pergi. Jangan-jangan ya dia punya bad memory ya terhadap kita. Bisa jadi yang sering keluar dari lisan kita kepada mereka adalah kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak ihsan, ya, sehingga kemudian mereka tidak suka berbicara lama dengan kita sebagai orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan ya di dalam segala hal. Ya. Innallaha yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembutan, ya, kesopan santunan dalam berbagai hal. Ya, tentu kita sebagai orang tua juga harus paham. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Ya, kita sebagai orang ya, seneng nggak gitu kan kalau diperlakukan kasar? Terima nggak kalau kita diperlakukan dengan apa tadi dia dengan dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak ada apa namanya, yang jauh dari kata sopan santun. Seneng nggak gitu? Kalau nggak senang ya demikian juga dengan anak-anak kita. Yang mereka suka ketika kita berkata lemah lembut kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, In aradallahu ta'ala bi ahli baitin khaira adkhala alaihim rifqa. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi penghuni sebuah rumah atau keluarga lah, adkhala alaihim rifqa, maka Allah akan memasukkan kepada keluarga ini, penghuni rumah ini, sikap sifat lemah lembut. Wa inna rifqa law kana khalqan lamma ra'an nasa khalqa ahsanahu minhu. Wa innal anfa law kana khalqan lamma ra'an nasa khalqa akbaha minhu. Sesungguhnya ini kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kelemah lembutan itu adalah perangai, niscaya manusia akan melihat satu perangai yang lebih baik darinya. Dan sekiranya kekerasan itu adalah sebuah perangai, niscaya manusia akan melihat sesuatu bentuk yang lebih jelek darinya. Jadi kebaikan adalah sebuah kelemah lembutan adalah sebuah kebaikan yang merupakan sesuatu atau tindakan yang memang yang bisa diterima atau yang diharapkan oleh semua orang. Ya, kita semua ingin diperlakukan dengan lemah lembut, dengan baik. Diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam As-Sawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahamallahu walida a'ana waladahu ala birrih. Ya. Sesungguhnya Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua yang mendidik anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, mereka yang suka mengasihi, menyayangi begitu,
Maka kata Rasulullah SAW, yarhamuhumur rahman, maka Allah, ya, mereka akan mendapatkan rahmat, sayang, ya, kasih dan sayangnya dari yang Maha Pengasih dan Pemaaf. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kemudian Rasulullah perintahkan, irhamu man fil ardi. Ya, berkasih sayanglah kalian, ya, kepada orang-orang yang, ya, kepada makhluk bumi. Ya. Yarhamukum man fis sama. Niscaya Zat yang Maha Pengasih yang berada di langit akan mengasihi kalian. Ya, langsung ya Allah balas ketika kita baik, ya, berkasih sayang kepada orang-orang, ya, kepada makhluk Allah yang ada di bumi ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim akan kemudian memperhatikan, mengasihi kita, ya, melebihi dari apa yang sudah kita buat kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya arahan dari Islam tentang kelemah lembutan, tutur kata yang baik, ya, kemudian juga muamalah yang utama. Dan tidak ada alasan bagi para orang tua kecuali mengambil, ya, pelajaran arahan itu, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan melaksanakan apa saja yang dituntut ke dalamnya, dan jika mereka menghendaki kehidupan yang utama untuk anak-anak mereka dan juga keistiqomahan senantiasa terjaga. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita ini istiqomah, ya, tetap terjaga kebaikannya, kesalehannya, maka kita harus istiqomah juga untuk menjaga arahan-arahan Islam. Ya, jangan waktu kecil tuh bapak baik sama kita, begitu kita balik dewasa bapak kasar. Nah, itu kan gak istiqomah. Ya, jadi jangan baiknya kepada yang kecil-kecil, ya, ketika mereka sudah besar kita menjadi kasar kepada mereka. Itu tidak boleh. Istiqomah, ya, ketika mereka kecil kita perlakukan mereka dengan baik, ketika mereka sudah masuk masa besar dewasa, ya, kita juga perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Adapun jika akhirnya mereka menempuh jalan yang tercela, ya, berperilaku kasar, ya, berbuat jahat, ya, maka berarti, ya, anak-anak ini sesungguhnya telah berbuat dosa. Kalau misalnya ada anak itu kan memilih itu tadi, ya, jalan yang kasar, jalan yang jahat, maka mereka para orang tua, ya, telah dinilai, ya, oleh Dr. Abdullah Nasirwan ini telah menerapkan pola pendidikan yang salah. Bahkan jika mereka akan benar-benar melihat penyimpangan dan kedurhakaan mereka, karena mereka para orang tua dan pendidik, ya, yang telah menanamkan dalam jiwa mereka sejak kecil bibit kenakalan, kedurhakaan dan pembangkangan. Jadi dalam konteks hubungan, ya, kekeluargaan atau juga hubungan keilmuan, ya, guru dan murid, kalau kemudian ada anak atau ada murid yang kemudian sudah besarnya ternyata menjadi nakal, menjadi jahat, ya, maka secara teori pangkalnya adalah dari orang tua atau gurunya. Maka orang tua atau gurunya menjadi pribadi-pribadi yang bisa jadi, ya, akan dipersoalkan sebagai pangkal dari keburukan. Kenapa kamu jadi jahat begini? Dia cerita kepada Allah, ya Allah, saya punya orang tua dulu, ya, yang kasar kepada saya, yang menganggap saya seperti musuh, gitu, ya, memperlakukan saya dengan buruk. Nah, itulah pangkal kenakalan saya. Wah, repot, gitu, ya. Atau ada guru yang dipersalahkan oleh muridnya, Allah, ketika saya belajar sama dia, ya, dia diskriminatif, ya. Kalau kalau si A si B diperlakukan dengan baik karena bapaknya ibunya punya jabatan, ya, saya orang biasa, ya, bahkan orang miskin tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mereka, gitu, ya. Atau saya mulai dilakukan dengan kasar, dipermalukan di depan teman-teman. Oh, bahaya ini, ya. Ketika itu menjadi sebab, ya, kenakalan, ya, kejahatan dalam diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, ya, memperhitungkan itu nanti di yaumul mahsyar. Dikisahkan di sini pernah ada seorang laki-laki datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan kedurhakaan anaknya. Kemudian Sayyidina Umar mendatangkan anak itu untuk menceritakan kedurhakaannya terhadap bapaknya, ya, dan kelalaiannya terhadap hak orang tuanya. Anak itu kemudian menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga mempunyai hak yang harus ia dapatkan dari orang tuanya? Sayyidina Umar menjawab, tentu.
Anak ini kemudian bertanya, apa saja hak itu wahai Amirul Mukminin? Sayyidina Umar menjawab, memilihkan ibu baginya yang salehah gitu ya. Kemudian memberikan nama yang baik kepadanya dan mengajarkan Alkitab kepadanya. Kata Sayyidina Umar, ya hak seorang anak dari orang tuanya, ya dalam hal ini dari ayahnya ya, dari bapaknya. Karena anak itu dibinkan kepada bapaknya. Ya, penyebutan nama anak digandingkan dengan nama bapaknya. Ini berat nih konsekuensinya gitu ya. Dan Allah tidak akan pernah keliru, ya ini anak siapa, ya bapaknya siapa. Nah, yang menjadi hak anak dari orang tuanya adalah itu tadi, memilihkan ibu yang baik ya bagi anak-anaknya, ya. Kemudian memberikan nama yang baik juga kepada anak-anaknya dan mengajarkan Al-Quran. Anak itu berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak mendapatkan salah satu pun dari ketiga hal itu. Tidak mendapatkan ibu yang baik, tidak diberi nama yang baik, dan tidak juga diajarkan Al-Quran. Ya. Adapun ibuku, kata anak ini, adalah wanita bangsa Ethiopia dari keturunan Majusi. Wah, bayangin ya. Jadi mungkin ceritanya ya, ini anak ikut bapaknya gitu ya. Ikut bapaknya dari kecil karena mungkin ada perceraian atau ibunya meninggal dan sebagainya, maka kemudian dia qadarullah harus hidup bersama ayahnya. Dan kemudian ayahnya menikah lagi gitu ya. Ternyata wanita yang dipilih oleh ayahnya adalah seseorang wanita berbangsa Ethiopia dan berketurunan Majusi. Artinya bukan seorang muslimah lah begitu ya. Nah. Lalu kemudian ayahku memberi nama untuk diriku dengan nama yang jelek. Dia kasih nama dirinya apa? Ju'al. Ju'al itu artinya kumbang kelapa. Padahal orang Arab kalau memuliakan anaknya dikasih nama, kalau binatang pun ya binatang yang keren-keren ya, misalnya Asad itu biasa ya. Kayak ada Bani Asad ya, artinya anak-anak Asad itu singa. Jadi kasih nama dari hewan-hewan yang kalau kita Raja Wali gitu ya. Elang. Gitu ya. Dia kasih nama saya Ju'al, kumbang kelapa. Dan dia juga belum pernah ya, satu huruf pun yang mengajarkan kepada saya Al-Quran. Maka kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab menoleh kepada si bapak anak ini dan kemudian berkata, engkau telah datang kepadaku mengadukan bahwa anakmu telah berbuat durhaka kepadamu. Padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia mendurhakai kamu. Engkau juga telah berbuat jelek kepadanya sebelum dia berbuat jelek kepadamu. Jadi akhirnya Sayyidina Umar menyalahkan si bapaknya. Kamu ngadu komplain ya anak-anak kamu. Nah, ini harus jadi muhasabah kita juga ya. Mungkin ada di antara kita yang ngeluh ya kepada tetangga, kepada teman, kepada guru ya. Ya Allah Pak Guru, Bu Guru, gimana anak saya ini kok kurang ajar, ya jahat, iseng, jahil gitu ya. Enggak sopan. Itu keluhan kita. Sama orang tua ngelawan. Maka kalau berbicara ini, kata Sayyidina Umar ya, bisa jadi penyebab kedurhakaan itu adalah kita yang mendahului kedurhakaan itu kepada anak kita. Kalau dia nggak sopan kepada kita, bisa jadi kita dulu tidak sopan kepada dia. Kalau dia senang berkata kasar kepada kita, bisa jadi kita senang berkata kasar kepada dia dulu. Nah, itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Disebutkan dalam berbagai sirah nabawiyah ya, dan juga sirah sahabat ya, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan satu ketika marah kepada anaknya yang bernama Yazid. Ia kemudian mengutus utusan kepada Al-Ahnaf bin Qais untuk menanyakan pendapatnya tentang anaknya itu. Al-Ahnaf kemudian berkata, mereka adalah buah hati dan tulang punggung kita, sedangkan kita adalah tanah hina dari langit dan langit yang memberikan naungan bagi mereka. Oleh karena itu, kalaulah mereka meminta sesuatu maka berilah. Dan apabila mereka marah maka ridhailah. Sebab mereka itu memberikan kecintaan kepadamu dan mempersembahkan jerih payahnya. Karena itu janganlah kamu memperberat mereka sehingga mereka merasa jenuh denganmu dan mengharapkan kematianmu. Nah, jadi itu kata orang saleh dulu di zaman para sahabat. Nah, hendaknya para orang tua mengambil dua kisah ini sebagai pelajaran dan menggugah hati dalam berlaku lemah lembut kepada anak-anak. Jadi jangan sampai kemudian anak-anak ini ya, mengharapkan kematian kita. Senang deh kalau bapak ini udah nggak ada,
tenang kayaknya. Jadi bagaimana caranya? Jangan jadi beban buat anak-anak kita. Beban mental atau beban psikologi ya, karena kekasaran kita, karena keegoisan kita, apalagi karena kebengisan kita, kesinisan kita. Jangan berikan itu, jangan hadapkan itu kepada anak kita. Jadi perlakukanlah mereka dengan perlakuan yang baik, sebagaimana kita juga ingin diperlakukan dengan baik oleh mereka. Ya. Kita kan nggak mau ya udah tua-tua kemudian anak ini memperlakukan kita dengan buruk, ya, memperlakukan kita dengan kasar. Kenapa? Karena bisa jadi kita juga kepada mereka dulu kasar. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi catatan bagi kita. Kita harus menyadari bahwa perlakuan yang buruk ya, dari orang tua merupakan sumber kenakalan dari anak-anak. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.